Pagi itu matahari baru saja menembus kabut tipis di atas pelabuhan. Suara rantai becak berderit lirih saat Ramang mengayuh pelan di antara lalu lintas pasar yang ramai. Bajunya lusuh, keringat menempel di wajah yang mulai dipenuhi keriput, namun sorot matanya tetap tajam. Ia menatap jalan dengan tenang, seolah setiap kayuhan adalah doa agar dapurnya tetap berasap hari ini. Di sisi kanan becaknya, tergantung tas sekolah anaknya, Sari, satu-satunya alasan ia masih bertahan di kerasnya hidup. Sesekali ia tersenyum melihat anak kecil membeli jajanan, mungkin membayangkan masa kecil Sari yang dulu sering ikut duduk di becaknya. Saat matahari makin tinggi, hiruk-pikuk pasar berubah menjadi medan perjuangan. Suara klakson, teriakan pedagang, dan aroma ikan asin bercampur dengan debu jalanan. Ramang berhenti di bawah pohon mangga tua untuk mengatur napas, menatap becaknya yang catnya mulai mengelupas, ban depannya sedikit goyah, namun masih setia menemaninya. Dalam diam, ia mengelus setang besi yang dingin, seakan berbicara dengan sahabat lama. Kita sudah tua, gumamnya lirih, tapi belum saatnya berhenti. Ia lalu kembali mengayuh, meninggalkan jejak roda di tanah berdebu, tak menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari badai yang menantinya. Siang menua, pasar makin bising. Di antara kerumunan pedagang, langkah-langkah kasar terdengar mendekat. 4 lelaki bertubuh besar menembus keramaian, mengenakan jaket hitam bertuliskan "Kobra Hitam" di punggung mereka. Orang-orang segera menunduk, pura-pura sibuk, seolah tak melihat apapun. Ramang yang baru saja menurunkan penumpang tersentak saat salah satu dari mereka menendang roda becaknya hingga miring. Becak tua, tapi masih narik tanpa izin, ya, ejek salah satu preman, sambil menginjak pedal hingga bengkok. Ramang menatap tanpa bicara, menggenggam erat kain di pundaknya agar tangan tak bergerak sembarangan. Dulu, tatapan seperti itu cukup untuk membuat lawan gemetar, tapi kini ia hanya seorang tukang becak yang mencoba hidup tenang. Dari kejauhan, Sari yang baru pulang sekolah melihat ayahnya dikerumuni para preman. Ia berlari menghampiri, menahan air mata. "Jangan sakiti ayahku," serunya dengan suara bergetar. Salah satu preman malah menamparkan pipinya, membuat tas sekolahnya terlempar ke tanah. Seketika napas Ramang tertahan. Dunia di sekelilingnya terasa hening, hanya dentum jantungnya yang menggema di telinga. Ia menatap putrinya yang menangis, lalu menunduk menahan bara yang hampir meledak. Namun saat preman itu menendang becaknya sekali lagi, rantai besi terlepas dan jatuh di tanah. Ramang perlahan memungutnya bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan diri bahwa setiap kesabaran punya batas. Di ujung matanya, bayangan masa lalu muncul, tangan berdarah, wajah-wajah musuh tumbang, dan satu kalimat lama bergaung di benaknya, harimau tak akan selamanya tidur. Malam menjelma, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Di sudut kamar sempitnya, Ramang duduk terpaku di depan becak yang kini rusak parah. Catnya terkelupas, rangkanya bengkok, dan roda depannya condong ke satu sisi. Sari tertidur di pojok, pipinya masih bengkak bekas tamparan siang tadi. Tatapan Ramang kosong, tapi di balik diamnya, gejolak lama mulai bangkit. Tangannya bergetar saat menyentuh rantai becak yang patah seolah benda itu membisikkan amarah yang ia pendam bertahun-tahun. Ia menutup mata, dan tiba-tiba kenangan masa mudanya menabrak pikirannya, gelang tanding, tubuhnya di arena bawah tanah, sorak-sorai penonton, dan darah di antara kepalan tangan. Dunia yang telah ia tinggalkan kini mengetuk lagi, keras, memaksa ia memilih antara damai dan harga diri. Keesokan paginya, Ramang berjalan ke pasar tanpa becak, hanya membawa sehelai kain di pundak. Langkahnya tenang, namun ada sesuatu yang berbeda. Dalam sorot matanya tajam, seperti mata binatang yang terbangun dari tidur panjang. Di depan kios sayur, Bowo terkejut melihat sahabat lamanya datang dengan wajah yang seolah memendam badai. "Aku dengar mereka pukul anakmu," ujar Bowo pelan, menahan napas. Ramang hanya tersenyum tipis. "Aku sudah lama diam, Wo. Mungkin terlalu lama." Suaranya datar, tapi dingin. Bowo tahu, tatapan itu bukan milik tukang becak yang ia kenal, melainkan milik harimau timur, petarung legendaris yang dulu ditakuti di setiap sudut pelabuhan. Saat Ramang berbalik meninggalkan pasar, hujan mulai turun perlahan, membasahi jalanan berdebu seolah langit pun tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Hujan semakin deras, menamparkan atap seng rumah-rumah kumuh di tepi pelabuhan. Ramang berdiri di bawah langit gelap,
mengenakan jaket usang peninggalan masa lalunya. Di tangannya tergenggam rantai becak yang sudah ia perbaiki, kini dililit rapi di pergelangan seperti gelang baja. Tatapannya kosong, namun langkahnya mantap, menembus lorong-lorong pasar yang sepi. Setiap kilat menyambar, bayangannya memantul di genangan air, bukan lagi sosok tukang becak renta, tapi bayangan petarung yang kembali hidup. Di dalam dadanya, dendam bercampur dengan keyakinan, ia tidak mencari kematian, tapi kehormatan. Angin laut membawa aroma besi karat dan garam, menuntunnya menuju gudang tua tempat geng kobra hitam biasa berkumpul. Di dalam gudang, suara tawa kasar menggema, bercampur musik bising dari radio butut. Puluhan preman duduk santai, menenggak arak murahan, tak menyadari badai yang datang. Ramang melangkah masuk tanpa suara, hanya rantai di tangannya yang berayun perlahan. Ketika salah satu preman menoleh, terlambat sudah. Rantai itu melesat, membelit lehernya, lalu terhempas ke lantai. Teriakan pertama menggema, disusul kepanikan. Kursi terbalik, botol pecah, dan bayangan Ramang menari di antara mereka, cepat, tepat, mematikan. Tubuhnya bergerak seperti dulu, setiap gerakan berisi amarah yang dikubur terlalu lama. Darah bercampur air hujan, menodai lantai gudang. Dalam setiap pukulan, terlukis wajah Sari yang menangis, becak yang hancur, dan rasa hina yang menjerat harga diri. Saat tubuh-tubuh mulai bergelimpangan, Ramang berhenti sejenak di tengah kekacauan, menatap langit-langit bocor yang meneteskan air ke wajahnya. Aku hanya tukang becak, gumamnya pelan, tapi malam ini, aku menjemput keadilan. Cahaya petir menyambar di luar gudang, menerangi wajah Ramang yang berlumur darah dan air hujan. Dari pintu belakang, langkah kaki berat terdengar. Sisa anggota kobra hitam datang, membawa besi, rantai, dan golok karatan. 20, lalu 30 orang mengepungnya, mata mereka menyala penuh amarah. Di tengah lingkaran itu, Ramang berdiri tanpa gentar. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun tatapannya tetap dingin. Kalian ingin uang keamanan. Suaranya parau, menggema di ruangan yang basah oleh darah. Ambil, kalau bisa. Kata-kata itu menyulut bara, dan dalam sekejap, puluhan bayangan menyerbu bersamaan. Rantai di tangannya melesat seperti ular baja, menghantam wajah, menangkis pukulan, mematahkan serangan. Setiap benturan terdengar seperti genderang perang, denting logam melawan daging, disusul pekikan kesakitan yang memecah malam. Ramang bergerak dengan naluri lama, satu langkah maju, satu pukulan ke rahang, tendangan berputar yang menumbangkan dua orang sekaligus. Namun jumlah musuh tak berkurang, terus datang seperti gelombang tanpa akhir. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi tubuhnya menolak tumbang. Di sela serangan, ingatan tentang Sari melintas, senyumnya, tangisnya, dan janji kecil, ayah akan selalu pulang. Kalimat itu menjadi bahan bakar terakhirnya. Dengan sisa tenaga, ia melawan habis-habisan, hingga setiap ototnya berteriak minta berhenti. Satu persatu preman jatuh, menjerit kesakitan, sementara Ramang berdiri di tengah tumpukan tubuh yang tak lagi bergerak. Hujan kian deras menembus atap berlubang, mengguyur wajahnya yang pucat. Ia tersenyum samar, lututnya goyah, lalu jatuh berlutut di genangan darah. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar samar, tapi bagi Ramang, malam itu sudah cukup. Ia telah menuntaskan semua yang harus dituntaskan. Dunia akhirnya tahu, bahkan seekor harimau tua masih punya taring. Fajar menembus sisa hujan malam, menyingkap kabut tipis yang menggantung di atas pelabuhan. Udara terasa berat, seperti menahan duka yang belum sempat diucapkan. Di depan gudang tua, puluhan tubuh preman berserakan, sebagian pingsan, sebagian tak lagi bergerak. Di tengah pemandangan itu, Ramang terbaring lemah, tubuhnya berlumur luka, rantai besinya masih tergenggam erat seolah enggan dilepas. Setetes air menetes dari atap bocor, jatuh ke wajahnya yang pucat seakan langit sendiri sedang menangis. Saat sirene polisi berhenti di luar, warga mulai berdatangan, menatap pemandangan itu dengan mata lebar dan hati bergetar. Tak ada yang berani mendekat. Sosok tua itu, yang kemarin mereka pandang sebelah mata, kini menjadi legenda hidup atau mungkin, pahlawan yang baru saja menyerahkan seluruh sisa hidupnya demi sebuah harga diri. Sari berlari menerobos kerumunan, memanggil ayahnya dengan suara bergetar. Ayah, bangun, aku di sini. Tangannya menggenggam jari Ramang yang dingin, air matanya jatuh tanpa henti. Dalam lirih, Ramang membuka mata.
Senyum kecil terukir di bibirnya, lemah tapi penuh damai. Ayah janji, ayah pulang, bisiknya nyaris tak terdengar. Setelah itu, pandangannya menatap langit yang mulai memerah seolah ingin memastikan matahari benar-benar terbit hari itu. Di antara isak tangis, warga menunduk, sementara Pak RT Darto berucap lirih, orang seperti dia cuma lahir sekali dalam 1000 tahun. Sejak pagi itu, pasar tak lagi sama. Tak ada yang berani memeras pedagang, tak ada yang memungut uang keamanan. Di dinding pelabuhan, seseorang menulis dengan cat merah. Di kota ini pernah hidup seorang tukang becak, yang mengajarkan arti keberanian. Hari-hari berlalu, namun bayangan malam berdarah itu tak mudah dilupakan. Pasar pelabuhan kini tenang, tapi udara di sekitarnya masih menyimpan getir. Becak Ramang, yang dulu rusak parah, kini berdiri di pojok jalan dengan pita putih melingkar di setangnya. Warga menjadikannya simbol perlawanan, bukti bahwa keberanian bisa lahir dari tangan yang kasar dan tubuh yang renta. Sari setiap pagi datang ke sana, membersihkan debu, lalu meletakkan setangkai bunga Kamboja di atas jok. Ia tak lagi menunduk saat berjalan di pasar, kini setiap pedagang menyapanya dengan hormat, menyebutnya Putri Sang Harimau. Di matanya masih ada duka, namun juga kebanggaan yang sulit disembunyikan. Ia tahu, ayahnya tidak mati sia-sia. Ia telah menyalakan keberanian di hati semua orang yang dulu memilih diam. Suatu sore, saat langit mulai jingga, Bowo menghampiri becak itu. Ia menatap besi berkarat yang memantulkan sisa sinar matahari, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia mendengar kembali suara sahabat lamanya, tenang, berat, dan penuh keyakinan. Kita tak perlu besar untuk berarti, Wo. Kadang, cukup berdiri saat yang lain takut. Kalimat itu terngiang, membuat matanya memanas. Ia lalu mengangkat becak Ramang, memperbaikinya sedikit demi sedikit agar bisa tetap berjalan. Biar roda ini terus berputar, katanya pelan, supaya orang ingat siapa yang pernah mengayuhnya. Saat malam turun, suara becak itu kembali terdengar di jalanan, bukan lagi ditarik oleh Ramang, tapi oleh Bowo, yang kini melanjutkan kayuhan sahabatnya. Setiap dentingan rantai menjadi lagu penghormatan bagi tukang becak yang menolak tunduk pada kezaliman. Dan di setiap roda yang berputar, nama Ramang tetap hidup selamanya. Malam turun perlahan di atas pelabuhan yang kini damai. Lampu-lampu jalan berkelip lembut, memantulkan cahaya di genangan air hujan yang belum kering. Dari kejauhan, terdengar denting rantai becak yang mengayuh pelan, suara yang dulu biasa, kini penuh makna. Bowo terus mengayuh di sepanjang jalan tempat Ramang dulu mencari nafkah, membawa penumpang tanpa meminta bayaran. Setiap kayuhan terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena kenangan yang menumpuk di dada. Orang-orang yang melihatnya menunduk hormat, beberapa menaruh bunga di tepi jalan, seolah memberi penghormatan pada jiwa yang telah pergi namun tak pernah benar-benar hilang. Di dinding gudang tempat pertarungan berdarah itu terjadi, seseorang menulis kalimat sederhana. Keberanian tak lahir dari kekuatan, melainkan dari cinta yang tak rela diinjak. Sari kini tumbuh menjadi sosok muda yang tegar. Ia melanjutkan sekolah dengan tekad baja, bekerja paruh waktu di perpustakaan kecil yang dulu sering dikunjungi ayahnya. Setiap sore, ia duduk di jendela menghadap pelabuhan, menatap matahari tenggelam sambil menggenggam rantai becak peninggalan Ramang yang telah ia simpan di saku. Ayah, bisiknya lirih, roda yang ayah mulai, akan terus berputar. Angin laut berembus lembut, membawa aroma garam dan ingatan. Di langit, burung-burung camar berputar dalam formasi indah, seolah ikut memberi salam perpisahan. Dan di antara desir ombak yang pelan menghantam dermaga, seakan terdengar suara Ramang tenang, yakin, dan abadi. Setiap jalan punya ujung, nak, tapi keberanian, akan terus hidup di hati orang yang berani melangkah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam ketika pelabuhan diguncang oleh darah dan keberanian. Kota itu kini berubah jalanan lebih aman, pasar kembali hidup, dan suara tawa anak-anak menggantikan pekik ketakutan yang dulu membungkam setiap lidah. Namun di balik ketenangan itu, nama Ramang tetap bergaung. Orang-orang menyebutnya dengan nada hormat, sementara kisahnya diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sekolah tempat Sari mengajar kini, ada mural besar bergambar seorang tukang becak berjaket lusuh, menatap langit dengan rantai tergenggam di tangan. Di bawah lukisan itu tertulis, "Roda boleh berhenti, tapi keberanian tak pernah padam."
Sari berdiri di depannya setiap pagi sebelum kelas dimulai, menatap gambar sang ayah dengan dada bergetar antara rindu dan bangga. Setiap kali ia menatap mata itu, seolah ia masih bisa mendengar suara ayahnya berbisik dari masa lalu lembut, tapi penuh wibawa, "Jangan takut berdiri, meski kau sendirian." Suatu sore, saat senja membakar langit pelabuhan dengan warna keemasan, seorang anak kecil menghampiri Sari. Bocah itu menunjuk becak tua yang kini disimpan di museum kecil di dekat dermaga. "Bu guru," tanyanya polos, "benarkah becak itu dulu punya pahlawan?" Sari tersenyum, menatap roda yang tak lagi berputar tapi masih bersinar di cahaya sore. "Iya," jawabnya perlahan, "dan pahlawan itu dulu cuma seorang ayah yang ingin melindungi anaknya." Anak itu terdiam, lalu menunduk hormat di depan becak tua itu. Angin laut bertiup lembut, menggerakkan tirai museum, membawa aroma asin yang sama seperti malam ketika Ramang menutup matanya untuk terakhir kali. Di kejauhan, Bowo yang kini menua duduk di bangku pelabuhan, menatap laut dengan pandangan jauh. Ia tahu, legenda sahabatnya tak akan pudar karena selama roda kehidupan masih berputar, nama Ramang akan tetap bernafas di hati orang-orang kecil yang berani melawan ketakutan. Senja terakhir menyelimuti pelabuhan dengan warna tembaga yang hangat, seolah langit ingin memberi penghormatan terakhir bagi kisah yang lahir di tempat itu. Ombak berkejaran lembut ke tepi dermaga, memantulkan cahaya. Matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di antara kerumunan pengunjung pasar yang kini ramai, berdiri Sari dengan langkah tenang, mengenakan selendang putih milik ayahnya. Di tangannya, ia membawa rantai tua yang telah berkarat, benda terakhir yang tersisa dari perjuangan Ramang. Dengan hati bergetar, ia berjalan menuju laut, menatap ombak yang terus bergerak tanpa henti, seperti roda becak yang tak pernah berhenti berputar dalam ingatannya. Ia lalu melempar rantai itu ke air, dan saat besi tua itu tenggelam, air laut memantulkan cahaya jingga, seolah menelan kenangan dengan lembut, bukan untuk menghapus, tetapi untuk menjaga. Sari berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin laut menyentuh wajahnya. Di belakangnya, Bowo datang perlahan, membawa becak yang sudah diperbaiki dengan penuh kasih. "Dia pasti bangga melihatmu," katanya pelan. Sari tersenyum tipis, menatap becak itu roda, kursi, dan setang yang dulu menjadi saksi setiap langkah ayahnya. "Tidak, Paman," ucapnya lembut, "ayah tidak ingin dipuja, dia hanya ingin kita tidak diam." Suaranya bergetar, tapi matanya teguh. Mereka berdua menatap horizon, di mana matahari akhirnya tenggelam sempurna. Di kejauhan, burung camar melintas, seolah membawa pesan dari dunia lain. Kota itu kini damai, pasar kembali hidup, dan legenda Ramang menjadi cerita abadi tentang seorang tukang becak yang melawan kezaliman bukan dengan kebencian, melainkan dengan cinta yang tak mengenal takut. Dan ketika malam turun, di jalanan yang dulu dilalui Ramang setiap pagi, angin berhembus membawa suara samar suara rantai becak yang berayun pelan, seakan masih ada seseorang yang terus mengayuh dalam keabadian. Roda telah berhenti, tapi keberanian tetap berjalan.